Menjadi diri sendiri adalah hal tersulit dalam hidup karena butuh kejujuran untuk melakoninya. Dorce tak pernah mau memungkiri suratan hidupnya bahwa ia menyukai pria. Dorce sempat berkali-kali pacaran dan mendapati kenyataan pahit bahwa asmara tak berpihak padanya. Dan saya kalau lihat cowok tuh kayaknya gimana gitu. Ada semacam kayak duduk jatuh. Aduh, misalnya saya punya teman sekolah namanya Wawan dulu tuh, di sebelah saya tuh pada saat itu kalau saya udah bisa berani pakai rok, mungkin saya udah pakai rok gitu SD-nya. Cuman karena saya pikir saya dalam keadaan seperti ini, nggak mungkin. Tapi udah genit-genitan gitu. Saya memutuskan untuk jadi perempuan. Terserah lah orang mau bilang saya menentang kodrat dan sebagainya. Tapi kembali lagi saya katakan di sini yang menjalani hidup ini saya. Mungkin kalau saya pinjamkan satu hari aja ruh saya pindah ke ruh Anda, mungkin Anda nggak sanggup. Karena ini memang beban. Bagaimana saya dicaci, dimaki, dihina. Tapi ini adalah satu fenomenal. Satu hal yang memang nggak boleh menjadi tabu. Karena ini ada satu keinginan seorang manusia yang bernama Dorce. Yang mungkin orang mengatakan ini adalah menentang kodrat dan sebagainya. Oke, terima kasih, saya terima itu semua. Tapi coba Anda bayangkan, andaikan saya belum seperti ini, ya, jadi apa saya? Gitu loh. Pasti dalam hidup saya keraguan-raguan. Gue dekat laki-laki, gue salah. Gue dekat perempuan, atau perempuan kagak. Akhirnya bimbang. Nah, disinilah saya mengambil keputusan bahwa saya harus satu jenis. Saya mau jadi perempuan. Dengan cara apa? Oke, secara fisik saya tidak ada tanda-tanda laki-laki. Misalnya berurat, atau berjakun, atau berjenggot, atau berkumis dan sebagainya. Tidak ada itu semua. Pada akhirnya di tahun 1983, Dorce memutuskan untuk melakukan operasi kelamin. Inilah masa paling mendebarkan buat Dorce. Ia bahkan tak menyangka jika operasi kelamin membutuhkan proses panjang. Dorce sempat ditentang untuk melakukan niatnya ini. Tapi seperti pepatah, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Dorce pun maju ke meja operasi. Aku udah mulai umur 22. Aku kos di Seruni namanya. Gak lama aku makin menjadi-jadi nih. Setiap showku makin banyak di Surabaya. Makin siapa yang gak kenal Dorce di Surabaya itu. Semua kenal Dorce. Pokoknya kalau Dorce udah datang udah wes rame pokoknya. Gak lama saya kok begini ya. Wah, gimana nih? Nah, disitulah saya akhirnya memberanikan diri konsultasi dengan Dr. Johansa untuk operasi kelamin. Waktu itu saya pengen ke Thailand. Pokoknya saya kumpulin duit, saya harus keluar negeri untuk operasi kelamin. Gak lama saya dengar kabar bahwa Dr. Johani ahli bedah plastik bisa melakukan operasi kelamin. Konsultasi saya. Gak lama konsultasi bla 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 bla. Lantas Dr. Johan ngirim surat ke psikiater. Lantas psikiater baca. Wah, pokoknya tau lah, menjatuhkan supaya bagaimana saya tidak operasi. Saya ini serius nggak nih nantinya? Alhamdulillah karena memang tekad yang kuat dengan keseriusan saya. Akhirnya dokter psikiater memberi surat lagi kepada Dr. Johan. Lantas Dr. Johan kasih lagi surat untuk periksa darah ke Bali. Jadi muter. Saya pikir kalau orang Jawa bilang ketok lah rek, operasi lah, mari wes ngono ya, pikir saya. Waduh, boleh. Tapi karena memang saya nekat, karena memang saya I want like the woman, saya pengen jadi perempuan, the real woman, apapun jadinya, sedalam apapun lobangnya, itu saya udah nggak peduli gitu. Seusai berganti kelamin, Dorce pun menemukan pria yang mau menerimanya menjadi istri. Dorce merasa tersanjung karena keinginannya untuk berumah tangga bisa terwujud. Meski tak utuh sempurna sebagai wanita, Dorce mengaku bahagia kala menggapai mahligai rumah tangga. Hari Sabtu saya masuk rumah sakit, operasi, masuk ICU, 3 jam saya sadar. Waktu saya sadar itulah saya betul-betul merasakan selama sekian tahun itu saya hidup dalam mimpi. Inilah yang sebenarnya saya. Dengan payudara saya, dengan kelamin perempuan saya betul-betul menemukan I am the real woman. Dan saya butuh pria pendamping. Dan bukan hanya pria pendamping, butuh laki-laki yang berani menikahi saya. Alhamdulillah.
Allah dengar itu semua dan saya melakukan itu. Tapi alhamdulillah saya punya suami yang luar biasa ini yang menerima keadaan saya. Bahkan begitu saya bilang sama dia, aku udah perempuan, kamu siap nikahin saya? Terus apa dia bilang? Sopo sih nggak wani, ayo. Nah, itulah saya menemukan suami, tapi ingat, saya bukan hanya menikah dengan dia aja. Saya juga menemui tantangan-tantangan dari keluarganya. Tapi alhamdulillah, akhirnya juga baik keluarganya, bapaknya, ibunya. Sampai detik ini pun kami masih menjalin silaturahmi. Pada saat itu kita udah guyon-guyonan, pokoknya saya nggak mau tahu, talak 3. Lah ini anak yang nggak ngerti apa-apa, nikah belum pernah kan. Tapi alhamdulillah, saya tuh belum pernah menikah sama duda. Belum pernah menikah sama orang tua. Yang dapetnya berondong-berondong aja. Dia kalau nggak selisih 2 tahun, 5 tahun. Kalau nggak selisih yang apalagi yang belakangan ini selisih jauh. Ya makanya kita selalu konflik gitu kan. 5 tahun menikah, Dorce mulai gundah gulana. Ia tahu dirinya tak mungkin hamil seperti layaknya wanita pada umumnya. Dorce yang sudah memiliki beberapa anak angkat, memilih melepas pendamping hidupnya untuk menikah dengan wanita yang lebih sempurna. Disinilah Dorce baru memahami bagaimana rasanya kehilangan cinta. Jadi gini, mungkin karena faktor saya juga masih muda, pada saat itu umur saya 25 tahun ya. Dan saya juga harus sadar bahwa saya harus memberanikan diri melepas suami saya untuk menikah kepada perempuan yang sesungguhnya. Artinya dia harus mempunyai keturunan. Ya tapi ini satu apa ya? Ya ini juga mungkin rezeki dari Allah. Ya salah satunya mungkin saya juga mengikhlaskan, akhirnya dia menikah dan tidak ada masalah gitu pada saat itu. Dan pada akhirnya saya menikah lagi dan ada masalah ya mungkin pada saat ini gitu. Dorce kadang-kadang orang yang gampang-gampang ya. Kadang dia mengaca diri sendiri. Karena banyak teman-teman waria lain yang punya suami ditinggal tengah jalan. Itu pun karena apa ya, faktor luck barangkali ya. Cowok itu pergi atau gimana-gimana. Nah Dorce begitu kawin sama suami pertama, dia juga diingapi perasaan itu. Ntar gue sakit hati, ntar gue sedih kalau dia pergi. Sebelum dia pergi, gue putusin dulu. Selalu semua cowok ini diputusin dulu sama dia. Karena dia tidak mau tersakiti. Ya tuh kalau udah perempuan ya, sebagai perempuan benar, kalau mau nikah betul. Nah makanya terakhir tuh ketemu cowok. Chatting-chattingan ketemu, terus lalu nikah. Sebelumnya itu ketemu satu pria, tapi enggak jadi nikah. Nah ini udah pacaran terus sudah hampir udah hari H-nya mau nikah, hilang. Pada perjalanan asmara berikutnya, Dorce kembali memasuki ranah pernikahan lagi. Sebuah pernikahan siri, seperti pernikahan pertamanya. Tapi Dorce kembali menemukan kenyataan pahit. Pernikahan mereka ambruk di tengah jalan. Awal 2009 saya kenal dengan seorang laki-laki lewat FB. Terus ya saya sih tadinya nggak inilah, saya pikir ya cuman laki-laki cuman menggoda ya. Tapi makin kesininya kok nyangkut di hati gitu. Jarak itu makin dekat, semakin diperkenalkan dengan keluarganya, semakin tahu saya siapa bapak ibunya. Akhirnya kita menikah lewat internet dan ada yang menikahkannya. Ada seseorang yang menikah dengan seperti saya, memang perlu ditanyakan lagi faktornya apa. Ya, kalau dibilang dia nggak suka perempuan, dia ganteng misalnya, cakep, fisiknya oke. Tapi kenapa dia menikah dengan Dorce? Ya aku juga bertanya lagi. Tapi pada saat itu aku nggak berpikir. Pikiranku pada saat itu adalah this man is good. Saya selalu kuatkan, maksudnya saya beri masukan, lupakan aja, lupakan. Buat apa, jangan dipikir yang indah-indah. Saya pikir-pikir, saya juga punya visa Kanada, akhirnya insya Allah bulan Juni saya akan ke Kanada untuk selanjutnya, untuk berapa lamanya mungkin saya nggak akan tahu.